Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Habib. Ya, Dad. Ya. Ya, duduk. Ya, Assalamualaikum, Dad. Tuan, duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana, ada apa ini? Sampai sini? Ini Tat, tadi kita berdua lagi nyari-nyari Ustadz ini. Iya, di mana nyarinya? Sampai masjid asrama ya. Ternyata kebetulan Ustadz lagi ada di studio nih Tat. Oh iya, ya barusan tadi habis ngisi dari luar. Jadi di masjid dekat pondok itu, terus habis itu ada tugas ini bikin konten Ramadan. Ya kebetulan saja langsung saja ke sini saya, nggak kemana-mana. Ya mungkin lihat motor di luar ya. Iya, Dad. Lihat motor Iya. tadi, Dad. Ya Allah. Ya maaf ya. Gimana, Beb? Sehat? Alhamdulillah, Dad. Sehat juga, Dad. Sehat. Ya, sehat semua ya. Ya, Insya Allah, Dad, alhamdulillah, sehat. Kemarin habis menang lomba ya. Alhamdulillah, Dad. Lomba apa itu? Hadroh, Dad, kemarin di Hadroh? Jogja. Di Jogja. Iya. Oh ya, saya ada fotonya. Ini fotonya itu. Bisa dilihat nanti ya. Itu ada nanti dibundarin itu. Ini Habib vokalnya kayaknya. Ya, vokal ya. Iya, Dad, vokal. Keren berarti suaranya ini. Wah. Ya, alhamdulillah kalau baik-baik semuanya. Ya, Terus alhamdulillah. nyari di sini ada acara apa? Pengen apa ini? Ini, Dad, mau nanya, Dad, Ikhwan, Dad. Mau nanya? Iya. Tadi Nanya kan tentang apa? Ah, ini Tat. Nanya apa? Tentang jodoh? Aduh. Enggak, Dad. Wah, enggak. kejauhan. Keberatan, Dad, keberatan. Oh, Dad, kalau Kejauhan soal, Dad. kalau itu Tat. Kejauhan banget. Siapa tahu. Ya ini nggak jauh-jauh aja Tat. Jadi tadi kan lagi lihat postingan Instagram nih Tat, lagi scroll gitu. Terus ada nih nemu postingan, dia tuh bilang ada hadis yang mengatakan kalau tidurnya orang berpuasa tuh berpahala Tat. Nah itu gimana itu Tat? Tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Terus Iya. kita jadinya pengen tidur terus. Iya, Tat. seharian. Kan lumayan itu Tat. Cuma Lumayan. tidur aja kita Nggak berpahala apa-apain, ya. Ya, ya, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah ya. Jadi itu yang selalu dibesar-besarkan di ketika puasa. Sebenarnya itu hadisnya hadis musiman. Karena kita dengarkan hanya ketika di waktu Ramadan aja. Jadi orang-orang mengambil kesempatan. Ya, ini kalau yang ada di di luar ada yang bilang apa, pemuda tersesat itu. Iya. Wah, itu pada mencari celah itu. Wah, mendingan saya tidur daripada saya bekerja. Mendingan saya tidur daripada saya belajar. Akhirnya cuma tidur doang. Ya, Pak, kemudian kita bahas aja. Sebenarnya itu hadis nggak cuman naumun soim ibadah, nggak cuman itu aja. Naumun soimun ibadah. Tidurnya orang puasa adalah beribadah. Sebenarnya ada lagi. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, diamnya itu adalah tasbih. Ya, diamnya itu adalah tasbih, dan amal ibadahnya itu dilipat gandakan. Kemudian doanya itu dikabulkan dan dosanya diampuni. Wah, ini tambah lagi itu. Jadi sebenarnya luar biasa ini pahala orang-orang yang tidur ketika berpuasa. Nah, cuman ya ini kemudian membahas tentang hadis ya, membahas tentang hadis. Hadis di sini di sisi lain ini adalah hadis riwayat Baihaqi. Ada pendapat bahwasanya perawinya itu lemah. Nah, cuman ada pendapat juga ketika sebuah hadis diperawikan itu lemah atau doif, di sini dikategorikan doif, itu boleh kita kerjakan selagi itu bukan tentang tauhid. Iya. Nah, kemudian cuman ada juga di sisi lain hadis ini dibilang hasan sahih. Ya, beberapa ada berpendapat seperti itu. Namun nih ada pendapat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin bahwasanya sebagian dari tata krama tentang berpuasa itu dia tidak sepenuhnya tidur selama berpuasa, sampai dia itu merasakan yang namanya haus, merasakan yang namanya lapar. Jadi merasakan yang namanya lemah, nggak punya tenaga. Dengan demikian hati akan menjadi jernih. Nah, sama aja ketika ente tidur kan ente nggak merasakan apa-apa. Iya. Tiba-tiba bangun udah buka. Itu aja yang nyiapin ibu, yang nyiapin orang tua. Terus timbal balik kita apa? Masa cuma tidur doang? Ya. Kemudian para ulama istilahnya ya memberikan beberapa penjelasan bahwasanya ini karena hadis ini sehingga orang itu tidak berbuat dosa ketika puasa, daripada berbuat dosa akhirnya udah tidur. Ya, itu adalah sebuah pelajaran istilahnya.
daripada kita itu berbuat dosa, daripada kita gibah, iya. daripada kita ngereng. Aduh, Ya, pusreng pusreng, ya. Pusreng Pusreng. ya. Daripada kita pusreng, nggak ada faedahnya ya. Nggak Iya. ada faedahnya. Kita sepakat istilahnya ke game nggak ada faedah. Bahkan kalau di Aceh katanya haram ya. Ya. Iya kan? Karena tidak ada faedahnya. Daripada itu mendingan tidur. Sebenarnya sama-sama tidak bermanfaat. Tidur kan nggak ada manfaat. Apa? Tidur ente berbuat apa ini? Kan nggak ada. Nge-game pun juga nggak ada berbuat manfaat. Cuman madorotnya banyak. Ketika kita nge-game kan perkataan-perkataan. Ya. Aduh ini gimana itu kata-kata yang tidak baik itu nanti mesti keluar. Terus juga di sisi lain ketika kita tanda kutip ya nggak tidur, beraktivitas seperti biasanya dan bukan beraktivitas secara ya kerja atau belajar atau berzikir atau kemudian iktikaf di masjid mendengarkan kajian. Selain daripada itu biasanya kan kita hibah. Iya, makanya. Iya kan? Iya. Iya. Dan biasanya santri itu yang digibahin siapa? Ustadz. Astagfirullah itu. Iya kan? Bener Iya. tapi tadi. Nah, itu maka dari itu ini ketika kalian tidak mengerjakan sesuatu yang negatif tadi, kalian dapat pahala ketika tidur. Tapi kalian ketika tidur, ketika pelajaran, ya kamu berdosa namanya. Jadi nggak kena itu. Kamu tidur ketika khotib Jumat, ketika berkhutbah, ya itu juga nggak sah itu sebenarnya sholatnya karena kamu tidur. Jadi sehingga ya tidak menerima apa yang disampaikan oleh khotib. Dan begitu juga yang lainnya. Apalagi orang-orang yang di luar sana, misalnya harusnya dia bekerja, malah tidur. Kewajiban itu kan nomor 1. Oh iya. Kewajibannya seorang mukmin ya pertama sholat pasti. Terus kemudian juga salah satunya adalah belajar. Salah satunya lagi adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Nah kalau dia mengutamakan tidurnya ketika di puasa, ketika di hari puasa, ketika di bulan Ramadan, tapi dia meninggalkan kewajibannya tadi, ya tidak dapat apa-apa, malah dia dapat dosanya. Bukan dapat fadilah yang saya sebutkan di hadis pertama tadi. Jadi seperti itu. Ya ikhwan ya. Berarti kayak tergantung kita menempatkan tidur kita tadi itu ya, Tat? Iya, tergantung kita menempatkan tidur kita tadi. Kalau memang kita udah merasa capek, ya sudah tidur. Nah, itulah yang dihitung pahala. Iya. Itulah yang dihitung pahala. Tidurnya orang puasa ketika capek, ketika sudah lelah bekerja, lelah namanya belajar, lelah yang namanya memenuhi kewajiban, atau bahkan lelah ketika iktikaf, atau bahkan itu semua ada namanya odoj itu ya, one day one juice. Iya. Itu lelah kan, pasti kan kita ada rasa lelah. Ketika kita tertidur, bukan langsung kita sengaja untuk tidur, tapi tertidur. Namanya tertidur itu kan kita benar-benar ngantuk, tertidur lah, itulah hadis akan berlaku. Jadi bukan terus kita, ini hadisnya seperti ini Ustaz, yaudah saya tidur dari pagi sampai sore, nanti dari malam sampai pagi bangun, bukan sholat malam tapi ngereng, ya. Itu yang salah, ya. Makanya jangan sampai kita bermalas-malasan seperti itu. Jadi gitu, ya Ikhwan sama Habib ya. Iya, Tat. Ya ada nggak sih Tat kayak amalan-amalan atau enggak tips and trick deh Tat? Tips and trick? Ya biar kita tuh nih pas puasa nih ada hal yang dilakuin Tat, nggak kosong-kosong banget Tat. Oh, biar produktif. Ya biar produktif Tat. Biar produktif. Ya. Memang sejatinya itu puasa itu membuat kita produktif. Sejatinya seperti itu. Nah, tadi kita kembali ke hadis tadi. Tidurnya saja mendapatkan pahala. Apalagi kita melakukan segala macam kewajiban atau melakukan produktivitas sesuai dengan apa yang kita kerjakan seperti biasanya. Biasanya kalau misalnya kita lari pagi, jogging, atau bahkan sore juga tetap jogging, itu akan dapat manfaatnya. Itu tetap sehat. Biasanya kan kalau sudah puasa udah nggak pernah jogging, udah nggak pernah nge-gym, sudah nggak pernah olahraga, nanti jadinya malah sakit. Wah, aku semenjak puasa ini jadi sakit. Lah kan memang kita sendiri yang tidak menjaga kesehatan. Nah, oleh karena itu untuk produktivitas itu nanti kita istilahnya menambah list pekerjaan, menambah amal yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi yang biasanya listnya itu hanya 1, 2, 3, tambah sholatnya, tambah duhanya, tambah baca Qur'annya, selain daripada kegiatan daily kita. Sehingga kita dapat meminimalisir yang namanya tidur di bulan puasa.
Nah, nanti ente ketika pulang ke rumah ya ketika pulang di rumah itu cuman diliatin doang sama orang tua. Ini anak gimana ini? Katanya mondok, kok ketika di rumah malah tidur doang. Terus kalau dibilang, oh ini tidurnya dapat pahala Mi gitu. Tidurnya dapat pahala Bu. Aku tuh menjalankan sunnah ini. Ente bukan menjalankan sunnah itu. Ente apa? Ya menyalahgunakan sunnah itu namanya. Ya kan? Itu namanya menyalahgunakan sunnah. Nggak pas ya. Kita harus apa ya? Menempatkan diri sunnah sesuai dengan yang berlaku lah, sesuai dengan jalurnya. Jangan malah menyalahgunakan atau malah menjadikan alasan untuk kita bermalas-malasan. Seperti itu. Jadi misalnya kalau sore hari itu berburu takjil itu lumayan itu seperti itu ya. Berburu takjil atau nanti biasanya kalau orang-orang sekarang menyenja. Jadi kita ada di sekitar kampung atau bahkan di gunung, mungkin agak muncak dikit atau trekking dikit ke atas gunung, terus kemudian kita nyenja di sana. Ada itu, akhirnya kan kita jadi produktif. Puasa kita bukan puasa sembarangan, bukan puasa abal-abal tanda kutip ya, bukan puasa abal-abal. Puasanya benar-benar produktif. Oh itu berkali-kali lipat itu pahalanya. Jadi gitu. Ya termasuk ngabuburit itu juga sebenarnya termasuk ini ya. Gitu. Bahkan kalau saya pernah di IG itu ada ya orang ngabuburit cuma orang Islam aja ya. Iya Tat. Banyak Tat yang orang-orang non muslim gitu berburu takjil. Berburu takjil ya. Wah itu ngewar takjil itu sekarang. Kata-katanya war takjil. Itu yang orang-orang yang nggak puasa jadi berburu takjil. Cuman bagi saya itu nggak masalah. Ya kita harus ya ada sesuatu hal yang harus kita pikirkan. Bahwasanya ketika orang yang jualan itu akan semakin berkah, jadi semakin laku. Jadi nggak cuma orang Islam aja yang beli, bahkan orang yang non Islam pun juga beli. Jadi sekiranya Ramadan ini adalah bulan yang berkah, benar-benar berkah. Karena kalau kita membahas prinsip ekonomi nih, kalian ekonomi IPS ya, ada ya prinsip ekonomi ya itu istilahnya orang-orang ekonomi bakal jalan di situ. Jadi ekonomi yang menengah ke bawah kan jalan. Mungkin berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang biasanya nggak laku, sekarang jadi laku. Yang biasanya nggak jualan, akhirnya jadi jualan. Yang biasanya nggak dapat pendapatan lebih, akhirnya sekarang jadi pendapatan lebih. UMKM gitu ya. Iya, UMKM kan akhirnya jadi jalan. Itulah yang namanya berkah Ramadan. Itu keren banget itu. Itu membuktikan bahwasanya Allah itu benar. Bahwasanya Ramadan itu membawa berkah bagi yang jualan dan yang membeli. Akhirnya seperti itu. Jadi begitu ya Habib sama Ikhwan. Kalau begitu ada pertanyaan lain? Udah sih, udah clear Tat. Sudah clear ya. Udah tercerahkan ini. Tercerahkan. Sesat lagi. Insyaallah Tat. ya alhamdulillah ya seperti itu, semoga bermanfaat. Silakan. Habis ini mau ada acara apa? Ada mau latihan hadroh Tat. Mau latihan hadroh. Ikhwan mau apa? Belum belajar buat ujian besok ini Tat. Semoga lancar. Amin. Ya, pamit dulu Tat. Saya mau melanjutkan pekerjaan. Ya. Syukuran Tat. Ya. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi